Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat Islam dan iman. Kemudian Allah melangkahkan kaki-kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Semoga amal ibadah kita, baik saum di siang hari dan qiyamul Ramadan di malam hari, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu menjalankan sampai tuntas 1 bulan penuh, dan semoga kita tetap istiqomah sebagaimana nama masjid ini dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan zaman Islamiyah dari zaman jahiliyah, menunjukkan yang hak dari yang batil, menunjukkan yang halal dari yang haram. Jamaah rahimakumullah, marilah kita mencintai agama ini dengan cara mengaji. Sekali lagi, dengan cara mengaji, yakni kita mempelajari agama ini dari Quran dan As-Sunnah, sehingga kita tahu mana itu perintah Allah dan mana larangan Allah. Sehingga Islam itu punya ghirahnya, punya semangat dalam membela agama kita. Apakah perlu agama kita dibela? Ya perlu. Tapi Allah tidak perlu dibela. Tapi karena perintahnya Allah, membela agama ini adalah supaya kita diakui sebagai hambanya Allah yang benar-benar beribadah pada Allah. Sebagaimana surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, jadilah kalian penolong agama Allah. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengaji. Kemarin viral di YouTube, ada orang murtad, ya, namanya nama Islam tapi murtad, membenci Islam seperti itu, minta Quran 300 ayat untuk diganti. Ya, itu tentu kalau kita beriman pasti akan marah, tapi juga kasihan sama orang tersebut. Kasihan nanti di akhirat seperti apa. Jangankan di akhirat, di dunia itu dia nggak tenang di dunia, dikejar baik di Indonesia atau dimanapun. Bahkan bukan dengan orang Islam, bahkan dengan umat seagamanya pun dia juga tidak tenang, dicari oleh mereka untuk diadili. Karena apa? Memecah belah persatuan Indonesia. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan di dalam suatu hadis di kitab Arba'in Nawawi, hadis yang nomor 27, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Al-birru bahwasanya kebaikan, husnul khuluqi yaitu kebaikan akhlak. Jadi yang disebut dengan kebaikan adalah akhlak yang baik. Wal ismu mahaka fi nafsik. Adapun dosa adalah mahaka, sesuatu yang bergerak fi nafsik, di dalam hatimu. Wa karihta, dan engkau benci, ayat tali'a alaihin nas, manusia melihatnya. Jadi kita bisa menilai diri kita, apakah kita berbuat baik atau berbuat dosa, itu dari diri kita sendiri. Bahasanya kebaikan itu adalah ya husnul khuluq, akhlak yang baik. Kemudian dosa itu apa? Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati, gak tenang, hati ini gak tenang. Ketika berbuat itu gak tenang. Misalnya mau berbohong, gak tenang. Mau mencuri, gak tenang, pasti gak tenang. Dan kita tidak mau perbuatan kita dilihat oleh orang lain. Itu adalah dosa. Ada nggak orang mencuri pengen dilihat orang lain? Viral, maksudnya live itu mencuri gitu. Ya, langsung konangan ya.
Atau kita berbuat sesuatu, berbohong, kita berbohong lalu ditunjukkan data yang asli, kan tidak mungkin. Jadi nggak ingin diketahui oleh orang lain. Terus apa dampak dari orang itu berbuat dosa? Yang pertama, Imam Syafi'i rahimallah adalah ulama yang sangat terkenal hingga zaman ini. Beliau pernah hafalannya itu hilang. Imam Syafi'i itu luar biasa. Beliau masih kecil sudah hafal Quran, kemudian menghafal hadis Muwatta. Siapa yang pernah baca kitab Muwatta? Monggo, siapa yang pernah tahu kitabnya, kitab Muwatta? Nah, belum tahu kan? Ya, alhamdulillah saya punya kitab Muwatta segini tebalnya. Imam Syafi'i itu hafal sebelum belajar ke Imam Malik. Imam Malik yang punya madhab Maliki itu sudah hafal sebelum belajar. Beliau itu pernah hafalannya hilang, lalu mengadu pada gurunya, salah satu gurunya yang namanya Waqi. Sakautu ila Waqi'in su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Jadi ada lagunya itu yang biasanya saudara kita ilah sturil firdausi ahla dan seterusnya itu ada. Sakautu ila Waqi'in su'a hifdi. Saya wadul apa wadul? Saya curhat pada guru saya namanya Imam Waqi. Su'a hifdi, pada buruknya hafalan saya. Fa'arsadani, lalu beliau memberitahu kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Jadi dampak dari orang berbuat dosa, dampak dari orang bermaksiat pada Allah itu hafalannya hilang. Maksudnya ilmunya ada yang hilang. Nyoba yang punya anak tahfidz hafal Quran, nyoba diteliti. Dia kalau bisa menjaga dari maksiat, insya Allah hafalannya akan mungkin. Tapi kalau kasih HP gitu, nyoba kasih HP 1 hari, pasti akan ada yang berkurang hafalannya. Tajwidnya atau apa meleset 1 huruf atau gimana, ya itu ada yang berkurang. Jadi yang pertama ilmunya berkurang orang yang berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, orang yang bermaksiat atau berdosa pada Allah Subhanahu wa taala, penghidupannya sempit, kata Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongkan. Dan barang siapa berpaling dari mengingat aku, kata Allah. Artinya kalau orang senantiasa ingat pada Allah, dia akan terjaga dari maksiat. Kalau orang itu tidak ingat sama Allah, dia akan gampang bermaksiat pada Allah. Jangan di sini itu berzikir, mengingat pada Allah. Salat itu zikir. Wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah pada Nabi Musa. Dan dirikanlah salat wahai Musa li dzikri, untuk mengingat aku. Zikri, ingat Allah. Kalau kita di luar salat, zikir bisa mengucapkan alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah. Beda dengan zikir orang lain, mungkin zikirnya ya nyucuk-nyucuk atau gimana. Nah, orang seperti itu, naudzubillah min dzalik ya. Jadi orang yang berpaling dari ingat pada Allah, dia, kata Allah, ma'isatan dongkan. Fa innalahu ma'isatan dongkan. Jadi penghidupannya akan sempit. Artinya penghidupan sempit itu tidak harus miskin. Jadi dia merasa miskin, hatinya itu miskin, tidak tenang. Kalau cari dunia ya luar biasa, 24 jam mungkin cari dunia, tidak ingat sama Allah sama sekali. Ada seorang pengusaha di Jawa Tengah, di Solo kalau tidak salah, namanya saya lupa namanya. Dia adalah yang punya pabrik tekstil, Sritek apa itu ya, yang terkenal. Itu mu'alaf ternyata. Nah, ceritanya dia itu kan kaya raya. Karyawannya itu banyak orang Islam. Ketika istirahat itu sholat duhur, dia melihat wajahnya, ketika habis sholat itu wajahnya kok terang. Kemudian wajahnya itu tidak menunjukkan wajah yang apa ya, wajah yang pokoknya yang tenang, wajah yang tenang. Tapi dia yang punya banyak harta itu bingung, hatinya itu tidak tenang. Jadi penghidupannya itu sempit. Dia merasa belum menemukan sesuatu yang hilang. Apa itu? Nah, orang Islam juga seperti itu. Penghidupannya bisa sempit. Orang Islam yang tidak ingat pada Allah, dia akan senantiasa tidak ingat akhirat, ingat dunia saja. Bagaimana supaya bisa mendapatkan dunia, melupakan akhirat. Tidak ingat akhirat sama sekali, sehingga menghalalkan segala cara, menipu orang sana sini, berjanji tapi enggak ditepati, dan sebagainya.
Sehingga ketika dia punya jabatan, punya itu, dia memanfaatkan untuk apa? Untuk mengeruk harta dengan jabatannya tadi. Terus nggak melihat orang-orang di bawah itu seperti apa sulitnya, dia nggak punya pikiran seperti itu. Wallahu a'lam, saya nggak tahu nggak bisa seperti itu orang seperti itu. Jadi mereka seenak hatinya sendiri karena tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang berdosa itu akan mendapatkan laknat dari orang-orang mukmin. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yuhibbullahul jahra bisu' minal qaul illa man dzulim. La yuhibbu, ora seneng Allah sapa Allah al jahra ing kekerasan, maksudnya sesuatu yang keras. Bisu kelawan Allah, minal qauli bayani ucapan, illa man dzulim kejaba wong dzulima kang dizalimi sapa man. Allah itu tidak menyukai doa yang dikeraskan kecuali orang yang dizalimi. Artinya orang yang dizalimi itu kadang-kadang muncul doa yang itu mustajab oleh Allah. Nah, orang yang berbuat zalim itu kan berdosa. Sehingga orang yang zalim tadi dia akan mendapatkan laknat dari orang yang berdoa, mendoakan. Makanya hati-hati kita. Siapapun kita, rakyat, aparat, atau pejabat, jangan sampai mendolimi orang lain. Alat untuk sombong, untuk mendolimi itu banyak. Yang pertama harta, orang kaya. Ketika diajak punya teman yang kurang mampu, mungkin tidak dilihat sopo ini, lapo, nah gitu. Ketika tamunya itu orang biasa-biasa, biasa saja. Tapi kalau tamunya orang kaya sama orang kaya, wah disambut. Ini kan kebalik, mestinya orang yang tidak mampu dibantu, orang yang biasa ya, yang setara dengan dia ya biasa saja. Tapi kalau orang yang nggak tahu agama, naudzubillah min dzalik, ketika dengan orang miskin, orang kaya itu akan menyepelekan. Kemudian yang kedua, orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu biasanya juga sombong, mendolimi orang yang awam. Mungkin sobo ngono menete misalnya seperti itu. Menyepelekan. Yang ketiga, orang yang punya jabatan, meremehkan orang yang di bawah-bawah. Kalau bisa dipersulit, ngapain? Dipermudah. Padahal konsep Islam tuh kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Wallahu yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan, menghendaki kemudahan pada kalian, tidak menghendaki kesulitan. Itu. Jadi hati-hati karena doanya orang yang dizalimi. Jadi orang yang zalim, orang yang berbuat dosa pada orang lain, dia akan mendapat laknat dari saudaranya yang mukmin. Naudzubillah min dzalik. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang nomor 4, orang yang berbuat dosa akan tertimpa siksa. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, dan takutlah kalian wahai orang beriman, fitnatan, pada fitnah, musibah. La tusibannal ladzina zalamu, yang sungguh tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, minkum, di antara kalian, khassah, secara khusus. Berarti orang zalim pasti terkena siksa, terkena fitnah. Tapi kalau orang beriman bisa terkena, bisa tidak. Nah, orang beriman kalau terkena musibah itu namanya ujian. Musibah itu bahasa Arab, sesuatu yang menimpa. Kalau terkena orang beriman namanya ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kalau orang beriman itu namanya ujian. Tapi kalau musibah menimpa orang yang zalim, yang berdosa, dan orang kafir, namanya siksaan yang disegerakan. Sama-sama, tapi namanya beda. Sama kalau kita sedang sakit, ini kan sakit ya. Orang baik bisa sakit, orang jahat juga bisa sakit. Tapi kalau orang baik sabar, dosanya diampuni. Tapi kalau orang jahat tidak baik, kena sakit, meso-meso, ya sudah, nggak diampuni dosanya karena tidak sabar. Jadi hati-hati. Terus kita yang kita tidak merasa paling baik, tidak. Tentu kita pasti ada dosanya. Oleh karena itu kita wajib untuk saling mengingatkan. Apalagi saya yang masih muda dibanding jenengan.
amalnya lebih banyak jenengan yang lebih tua, amal saya kalah sama jenengan. Atau kalau jenengan lebih muda, ya dosa saya lebih banyak dari adik-adik saya. Oleh karena itu kita saling mengingatkan, jangan sampai saling mendolimi, berbuat dosa pada saudara kita. Terlebih kalau kita jadi pimpinan, baik pemimpin di dalam keluarga maupun pemimpin dalam negara. Jamaah rahmatullah, kemudian Allah itu akan merendahkan orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berdosa. Wa may yuhinillah fama lahu mim mukrim, dan barang siapa yang Allah merendahkannya, menghinakannya, fama lahu mim mukrim, maka tidak ada yang bisa memuliakan. Nyoba kita teliti orang-orang yang sering mendolimi orang lain, kita teliti dia ngomong apa saja tuh nggak digubris sama orang lain, nggak digubris. Meskipun omongannya benar, tapi karena ucapannya sering bohong, tukang tipu dan sebagainya. Meskipun omongannya benar itu nggak digubris sama orang lain, diguyu. Ya digubris karena terpaksa, ya terpaksa mungkin. Diguyu. Jadi karena dihinakan oleh Allah, karena mendolimi tadi, berbuat dosa pada Allah. Dosa itu bisa kepada Allah, bisa kepada manusia, bisa pada Allah dan manusia. Macam-macam dosa itu. Nah, dengan cara seperti ini, taklim, majelis taklim, kita sering menghadiri, kita sering dinasihati. Ketika khutbah Jumat kita dengarkan, bukan malah tidur ketika khutbah, kita dengarkan itu ya. Jadi mari kita mengajak diri kita dan keluarga kita untuk senantiasa mengaji agar tahu isi dari Islam. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, orang yang berbuat dosa itu wajahnya itu gelap, wajahnya gelap. Yauma tabayyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Surat Ali Imran. Pada hari wajah-wajah itu berwarna putih dan wajah-wajah berwarna hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, maka adapun orang-orang yang hitam wajahnya, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah kalian beriman? Apakah kalian kafir? Nyoba orang yang murtad itu, nyoba jangan lihat wajahnya, meskipun kulitnya putih, nyoba lihat wajahnya, wajah cerah atau wajah buram, ya nyoba. Bandingan dengan orang yang mu'alaf, masuk Islam, muhtadin, mungkin dia dulu sering berbuat dosa, tapi masuk Islam, wajahnya jangan lihat. Ketika ngomong yang jujur itu, wajahnya tuh meskipun kulitnya itu hitam, tapi wajahnya itu bisa bersinar. Karena apa? Karena mengikuti petunjuk Allah. Tapi orang-orang yang melanggar perintah Allah, wajahnya itu gelap meskipun kulitnya putih. Apalagi nanti di akhirat orang beriman itu akan bercahaya karena ya sholat, karena wudhu. Fadhuqul adab, maka rasakanlah siksa, kata Allah, bima kuntum takfurun, disebabkan apa yang kalian kafiri. Dan wa ammal ladzina byaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya putih, fa fi rahmatillah, maka dia di dalam rahmatnya Allah, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Aku qouli hada fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.